Pemirsa, kali ini kami akan melaporkan kegiatan peresmian Mushola Al-Adil di Komplek Pesona Palapa, Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023 itu saudara, diresmikan secara langsung oleh Kakan Kemenak Kota Padang yang diwakili Kepala KUA Kecamatan Kuranji, Bapak Hamdani, didampingi Pembina Mushola Al-Adil, Bapak Haji Yuspar, Pengurus Mushola Al-Adil, Bapak Haji Henry Yazid Datuk Rajo di Guci, dan sejumlah tokoh masyarakat serta jamaah setempat. Saudara, inilah liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara kita mulai, kita harapkan kepada ibu-ibu yang masih berada di luar untuk masuk ke dalam mushola. Bapak Kandepak Kota Padang, Kemenak kan? Bapak Kemenak Kota Padang yang diwakili oleh Bapak KUA Kecamatan Kuranji, kemudian pembina kita Bapak Yuspar, selanjutnya Ketua Pengurus Bapak Henry Yazid Datuk Rajo di Guci, kemudian bapak-bapak, ibu-ibunya ada anak sekalian yang kami hormati, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara peresmian Mushola Al-Adil Komplek Pesona Palapa kita mulai. Bapak Ibu, yang kami muliakan, bahwa siang hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita bersama. Mereka peresmian Mushola Al-Adil ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka syiarnya agama. Tentu di sini kalau kita melihat peta mushola kita cukup jauh juga. Kalau di sini jauh ke atas, jauh dikit, dan masjid pun di sana. Dan di sini penduduk kita pun dekat-dekat sebelah sini ada. Insya Allah akan penuh juga jemaah kita nanti mushola. Karena mushola kita tidak begitu besar dan bisalah untuk kegiatan rutin kita berjamaah. Mulai hari ini kita akan berjamaah untuk sholat 5 waktu. Kita usahakan untuk berjamaah. Jadi mudah-mudahan siapapun nanti bisa. Dan kita sudah datangkan juga guru kita, anak-anak kita dari UIN nanti tinggal di sini. Kita berikan kesempatan waktu kepada beliau untuk memandu kita untuk di sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi kami sangat besar harapan kami pada Bapak Ibu yang berada di sekitar mushola. Kita siapkan mushola kita terutama di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, sejarah sedikit ya.
Musalah ini mulai diletakkan batu pertama saya sendiri pada tanggal 9 Juli 2022. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita tempati untuk sholat tarawih. Kenapa saya cepat resmikan hari ini? Karena ulama masuk bulan Ramadan. Jadi kita ambil banyak. Walaupun musalah ini belum siap 100%, sekarang bukan masih kerja, yang terutamakan masih mengerjakan kamar mandi. Mudah-mudahan saya nggak lepaskan fatwa, ada betul ya. Dan berlanjut terus. Mudah-mudahan ini bisa rampung semuanya. Tapi yang intinya musalah ini bisa sudah kita tempati untuk sholat tarawih seperti Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Qari kita ini tadi memasuki bulan suci Ramadan. Dengan telah resmi diserahkan pengelolaannya kepada pengurus, kami tentu berpesan kepada pengurus, karena memang ini menjadi tugas dari pengurus itu. Secara garis besar itu ada 3 tugas dan fungsi pengurus. Pertama itu pengurus itu berfungsi sebagai melakukan idarah masjid. Apa itu idarah? Idarah adalah manajemen, tata kelola yang baik, sehingga tentu di sana ada unsur manajemen, di sana ada unsur planningnya, perencanaannya, ada unsur pembagian tugas kewenangannya, kemudian ada unsur pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. Nah, tentu kita berharap di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Hendriyasid ini, beliau kami yakin dan percaya sudah punya pengalaman yang cukup luar biasa di bidang tata kelola manajemen ini, tidak kita ragukan lagi. Fungsi yang kedua itu riayah. Riayah itu adalah melakukan pembangunan fisik dan pemeliharaan. Dan saya yakin untuk pembangunan fisik ini sudah diusahakan oleh Pak Pembina kita. Beliau sudah melakukan pembangunan sejak mulai dari peletakan batu pertama sampai hari ini menjelang masuk Ramadan ini. Insya Allah lebih kurang kita 4 atau 5 hari lagi kita sudah berada di bulan Ramadan, sudah diserahkan. Dan ini mungkin secara fisik sudah bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah sholat, khususnya ibadah Ramadan. Selama di bulan Ramadan, setidaknya ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi cuma nambah itu adalah fungsi yang ketiga, adalah fungsi imarah. Imarah itu memakmurkan. Nah, memakmurkan itu yang agak sulit orang tua. Sebab mendirikan, membangun itu murah, tapi memeliharanya sulit. Apa yang kita maksud? Imarah itu adalah bagaimana kita memanfaatkan keberadaan masjid atau musala itu sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Musala sampai kita berkumpul, musala sampai kita bermusyawarah, musala sebagai pusat pendidikan, musala sebagai pusat dakwah, musala sebagai tempat ibadah dan sebagainya. Semua itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik jika seandainya pengurus membuka ruang untuk itu, termasuk musala sendiri atau rumah ibadah sendiri sebagai pusat pergerakan ekonomi umat. Sudah dilakukan oleh pengurus dengan mengajukan surat permohonan pembentukan pengurus musala, dan itu sudah kita proses secara administrasi dengan menerbitkan keputusan KUA selaku mandataris bidang keagamaan khususnya di Kecamatan Kuranji ini, dengan adanya SK itu sebagai legensi bagi pengurus
untuk melakukan tata kelola musola ini dengan baik sesuai dengan manajemen yang baik dan benar.